Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian fikih. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi sekaligus Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan berupa petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang kami hormati, seperti biasanya setiap hari Selasa ba'da zuhur di Masjid Al-Hikmah Selama ini selalu diadakan kajian yang pada hari ini membahas fikih tentang wudu. Untuk itu, marilah kita simak dan kita dengarkan kajian ini dengan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang guru kita sampaikan dapat menambah wawasan keislaman kita sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kajian dimulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa qulubana fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah di tengah cuaca yang sedang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahannya, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendirikan salah satu dari majelis tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, bahkan disebut sebagai rawdatun min riyadil jannah, ya, taman di antara taman-taman surga, yang ini menjadi salah satu dari jejak-jejak kebaikan yang kita lakukan di dunia ketika nanti kita diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia dan waktu yang kita gunakan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka di kesempatan yang tidak lama ini, berapa lama saya ceramah? Kita baru selesai sholat aja setengah satu lebih. Ceramah 20 menit ya kayak sholat Jumat gitu. Baik, karena perpindahan waktu yang lebih lambat gitu ya, artinya waktunya lebih lama untuk waktu mengerjakan kita sholat. Maka ada beberapa hal yang kemudian menjadi lama juga, termasuk bagian dari kajian ilmu dan hal-hal yang kemudian meliputi keduanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih dan masih tentang wudu, di mana di pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun wudu. Artinya kalau disebut dengan rukun, kalau salah satu saja terlewat, maka wudunya tidak sah. Yang pertama dari rukun wudu itu yang kemarin, yang masih yang pertama. Yang pertama niat. Pertama niat. Yang kedua adalah
membasuh wajah 1 kali, kemudian membasuh kedua tangan 3 kali, kemudian membasuh kepala, ya, kemudian membasuh kaki, kemudian dilakukan secara teratur. Ya, ini yang disebut dengan rukun wudhu. Artinya ketika kita melakukan wudhu itu dimulai dari kepala, kemudian tangan, wajah dan kaki, ya, maka tidak sah dan itu tidak disebut dengan wudhu karena tidak dilakukan dengan tertib. Ya, artinya 6 hal ini menjadi rukun wudhu yang harus kita perhatikan ketika kita mengerjakan wudhu. Ya, terlebih ketika kita di rumah punya anak misalnya, terutama cucu, ya, dan kemudian kita mengajari mereka tentang cara wudhu yang benar, maka itu bisa menjadi wasilah dari terlahirnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak itu, karena ada sentuhan kita sebagai orang tua, ada sentuhan kita sebagai kakek, bahkan untuk menjadi keberlangsungan ibadah yang dilakukan oleh keturunan kita. Maka ini menjadi satu pembahasan yang sangat urgent ketika kita hari ini berbicara tentang hal-hal yang sangat pokok. Ya, kenapa pokok? Karena ini selalu kita lakukan setiap hari, wudhu itu. Ya, dan wudhu ini menjadi salah satu dari rukun ketika atau syarat sah sholat. Ketika seorang itu ingin mengerjakan ibadah sholat, artinya kalau dia tidak wudhu, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ya, ataupun kalau dia wudhu, tapi wudhunya asal-asalan, sholatnya mungkin sah, mungkin, tapi tidak khusyuk. Itu pun juga mengurangi dari pahala sholat itu sendiri. Maka kita harus mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudhu selanjutnya, yang berkaitan dengan sunnah-sunnah wudhu. Dan sunnah-sunnah wudhu ini artinya ketika kita mengamalkan itu, kita mendapatkan pahala sunnah. Ya, tapi kalau tidak mengamalkan pun wudhunya tetap sah, tapi kita kehilangan dari pahala-pahala kebaikan itu. Yang pertama, yang bagian dari sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam wudhu itu adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, yaitu membaca bismillah sebelum kita mengerjakan wudhu. Ya. Kalau niat tadi sudah kita bahas, ya, niatnya dilafazkan atau enggak sah? Ya, dilafazkan boleh, enggak juga apa-apa, gitu ya. Artinya di dalam hati. Kemudian ada pun membaca bismillah, ya, ini merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Walaupun banyak hadis-hadis yang menyebutkannya sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, akan tetapi hadisnya ini saling menguatkan sehingga para ulama itu menyampaikan bahwa membaca basmalah sebelum berwudu itu merupakan bagian dari sunnah. Jadi sebelum kita berwudu itu kan pertama kita nyuci tangan dulu, kan? Ini kita belum ngapa-ngapain, belum kumur, belum wajah, belum. Jadi kita cuci tangan. Maka sebelum itu kita membaca bismillah, ya, baca bismillah. Dan bukan hanya wudu. Buka keran misalnya. Oh iya, buka keran dulu. Ini masalahnya kita wudunya nggak di keran. Oh, di air mengalir. Iya, bisa juga. Bisa juga. Nyari keran gitu. Itu kita dimulai dengan baca bismillah, dan bukan hanya wudu sebenarnya. Gitu. Tapi kita bisa memulai segala sesuatu baca bismillah. Buka pintu musola tadi, ada yang baca bismillah? Semua yang atau langsung masuk ya. Halal baik dengan bismillah. Betul. Semua hal-hal baik itu dimulai dengan bismillah. Kita mengaji bismillah, mau berangkat kantor bismillah, mau melakukan apapun baca bismillah. Ya, termasuk mungkin ngerokok. Insyaallah. Ada yang ngerokok? Baca bismillah. Baca bismillah kan? Kebakar rokoknya biar aman, maksudnya kan bismillah aman. Gitu ya. Ngerokok baca bismillah pakai tangan kanan. Tangan kiri. Ini kita belum bahas tentang hukum rokok nih gitu. Ada bersambung dalam rokok gitu. Biar nggak ngantuk aja gitu. Ini jam-jam rawan ini. Jam-jam rawan. Yang pertama, jam yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu membaca basmalah ketika kita ingin mengerjakan gerakan-gerakan wudhu. Yang kedua adalah siwak. Ya, siwak ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi yang selalu ada
membersamai Nabi dimanapun Nabi berada, yaitu dengan siwak. Ada yang pakai siwak hari ini? Jarang. Saya kasih hadiah kalau ada. Oleh-oleh dari Mekah biasanya tuh. Iya betul. Jadi siwak ini memang di masyarakat kita di Indonesia ini sangat asing dan tidak akrab gitu dengan siwak. Gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, ada nggak yang bawa siwak? Nggak ada. Habis sudah. Gigi jarang. Giginya aja jarang. Jadi siwak itu dia berasal dari pohon. Ya, dari pohon itu yang kemudian diambil sebagiannya itu untuk kemudian dijadikan sebagai pembersih gigi. Ya, dan ini dilakukan sama Nabi bukan hanya ingin sholat. Jadi di antara bagian dari sunnah Nabi itu yang hari itu jarang dilakukan oleh kita itu diantaranya bersiwak. Kenapa? Karena hari ini kita ada teknologi sikat gigi gitu. Nah, dulu waktu masih mahasiswa itu saya pernah umroh. Kemudian saya bertemu sama dokter spesialis gigi dari Semarang. Aku lagi membawa jamaah dari Semarang. Kemudian saya nanya sama spesialis gigi, orang paham tentang pergigian kan paham ya. Saya nanya, dokter, kenapa kita nggak hari ini cukup bersiwak aja gitu? Kenapa kita harus sikat gigi? Gitu? Toh pakai siwak itu bagian dari sunnah. Selain kita gigi bersih juga mengamalkan sunnah. Akhirnya dapat pahala gitu. Kemudian kata dokternya ini yang merubah sudut pandang saya. Ya, kata dokter ini dibilang betul Ustaz, itu bagian dari sunnah. Cuma masalahnya adalah dulu di zaman Nabi makanan itu belum beraneka ragam. Paham ya? Makanan yang dimakan oleh manusia di zaman itu gak beraneka ragam. Lah hari ini kita Ustaz, antum kalau pulang ke Indonesia, karena waktu lagi di Mekah, kalau antum pulang ke Indonesia, makanan itu kan aneh-aneh saat hari ini. Baru tuh langsung kepikiran seblak sih itu benar. Orang hari ini makannya seblak ya kan, makanan apa kayak rendang gitu kan, atau apa gitu misalnya martabak atau petek juga gitu kan. Itu kan nggak ada di masyarakat sana. Akhirnya ketika itu masuk ke dalam mulut, diolah kemudian dilakukan terus menerus, itu akan menciptakan sebuah aroma yang berbeda, yang tidak cukup dihilangkan dengan menggunakan siwak. Kan sikat gigi akhirnya. Masuk akal, menarik. Ternyata dari pola makan itu yang membuat kemudian aroma dari mulut kita itu ternyata menjadi tidak sedap. Jadi makanya di antara nanti bagian dari sunnah ketika sholat berjamaah itu orang itu dilarang sama Nabi ketika ingin sholat berjamaah itu makan bawang. Kenapa makan bawang? Artinya makan bawang sih boleh aja bantu makan bawang, tapi jangan mendekati sholat gitu. Ya jam 10 kayak makan gitu kan. Jangan jam 11:30 lebih baru makan bawang kan. Dan bawangnya itu ini bukan bawang yang biasa kita olah. Jadi bawang itu langsung dimakan. Bawang merah, bawang mentah langsung digigitin gitu. Makan sate gitu kayak acar gitu. Kayak acar kan enak gitu ya. Dan di Arab itu memang ternyata bawang-bawang itu juga bawang khusus ya. Jadi salah satu dari kebiasaan saya yang berubah waktu di Mesir itu suka memilih bawang. Agak aneh gitu. Cuma itu enak tapi bau itu yang gak enak. Dan kita pun ngerasa nih, gak enak mulutnya gitu. Itu dari bawang. Jadi jamaah di Allah SWT, siwak ini menjadi sesuatu yang selalu membersamai Nabi di seluruh dari kantor. Itu kalau melihat dari kemarin Raja Arab Saudi, Raja Salman, waktu beberapa tahun yang lalu ya datang ke Indonesia, itu kan kita melihat di kantongnya itu ada semacam kayak ini Pak, kayak tempat pensil gitu, tempat pulpen yang bulat itu isinya bukan pulpen gitu. Isinya adalah siwak. Jadi siwaknya itu memang orang Arab itu seperti itu. Ya, dan dia digunakan untuk membersihkan mulut ketika ingin sholat. Padahal kenyataan dalam konteks Nabi itu siwak itu digunakan bukan hanya ketika ingin sholat. Ini diantara bagian dari adab nanti ketika para suami itu pulang sebelum masuk rumah. Nabi SAW itu diantara sunnahnya adalah Nabi bersiwak dulu supaya ketika istri itu menyambut kita pulang, ya, mendapati kita itu tidak dalam kondisi yang tidak sedap. Kan hari ini kan suatu hari kita kalau mau berangkat kantor
Coba untuk perhatikan ya, cakapnya itu nggak ketolong ya. Nyisirnya bisa berkali-kali lipat gitu. Karena lagi jatuh nyisir lagi, sedikit lagi, minyak wangi, baju lecek diperhatikan terus dan sebagainya. Itu ketika kita berangkat kantor, itu berangkat kantor cuma berapa lama gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah, kita sudah pulang dalam kondisi yang seadanya. Rambut gak jelas, aroma sudah gak karuan, baju udah gak tahu kemana. Kemudian istri dan anak-anak itu menyambut kita dalam kondisi yang sisaan. Padahal justru kita dilakukan bersama Nabi, dicontohkan oleh Nabi itu untuk sebaliknya, bahwa ketika kita pergi dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang rapi, wangi dan seterusnya, maka kita pun pulang dituntut untuk seperti itu. Karena orang yang berhak untuk mendapatkan wangi, tampannya kita, rapinya kita itu adalah juga anak dan istri kita itu. Maka di antara tadi dicontohkan sama Nabi itu di antaranya siwak. Ya, karena Nabi SAW tidak ingin melukai hidung dari pasangannya itu ketika mendapati dari mulutnya itu yang tidak sedap. Ya. Bagaimana kalau orang yang memang mulutnya itu bau? Gitu. Karena ada tipe-tipe orang tuh yang kalau ngomong itu bau mulut, gitu ya. Maka dalam hal ini tadi ya, hendaknya bagi mereka itu untuk menjaga aroma mulut. Minimal dia itu sadar. Karena kebanyakan dari kita ketika kita memiliki aroma yang tidak sedap di mulut, kita nggak sadar. Si ngomong itu kadang dekat-dekat gitu. Dia tidak tahu kalau ternyata aromanya itu ya mencederai, menyakiti hidung orang lain. Sudah mulai ngomong mepet-mepet gitu. Kusuk kalau sholat. Itu udah pengennya kita udah pengen mojok aja gitu, kayak gitu. Makanya ya kita sadar diri, sikat gigi dan sebagainya. Jadi, ya. Ini berdasarkan dari hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis sahih disampaikan Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah tidak memberatkan umatku. Berarti berat ya? Berat. Orang Nabi bilang kalaulah tidak memberatkan umatku. Berarti berat ya? Berat. La amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Maka aku ingin memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Maka dengan hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa kalaupun kita tidak punya siwak untuk kita gunakan pas lagi berwudu, maka kita bisa menggunakan jari kita sebagai siwak. Gitu. Jadi kayak digosok-gosok gini. Itu pakai jari. Itu diantara bagian dari sunnah. Kalau nggak punya jari, pakai jari orang lain. Kalau nggak punya jari ya nggak usah, karena itu dianalogikan oleh para ulama seperti siwak. Jadi itu saking bagaimana para ulama itu menekankan tentang adanya siwak gitu di dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa menjaga kebersihan dari mulut kita dan juga bisa menjaga aroma dari mulut kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam siwak di sini lebih panjang pembahasannya karena ini bagian dari sunnah yang memang sangat erat sekali kaitannya dengan kaum muslimin. Karena siwak ini bukan bagian dari syariat umat lain. Karenanya ketika Nabi SAW bersiwak tadi saya sampaikan, itu bukan cuma berwudu, bukan cuma sholat, tapi bahkan ketika Nabi itu membaca Al-Quran, ketika Nabi itu bangun dari tidur. Kalau bangun dari tidur, Nabi itu langsung nyari siwak. Nyari siwak kemudian sikat. Kita kalau bangun tidur nyari apa? Handphone. Mana handphone? Gak ada yang nyari istri. Dari handphone langsung. Jadi, maka itu yang diantara bagian dari yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya. Selalu nggak lepas dari siwak. Apa siwak, apa bersiwak. Gitu ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT dalam beberapa riwayat disebutkan ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, karena Nabi SAW yastaku fayu'ti bis-siwak. Nabi SAW setiap kali Rasulullah SAW selesai dari bersiwak, maka beliau selalu memberikan siwak itu kepadaku liuksilah, untuk aku bersihkan.
Faqda bihi fastaku thumma ghsiluhu wadfa'u ilaihi. Ya, jadi siwak Nabi SAW itu yang bersihin itu Aisyah. Makanya siwak itu kan seperti potongan kayu itu ya. Ya, kayu itu laut namanya. Kayunya itu kemudian untuk bisa berfungsi seperti sikat gigi, dia harus apa istilahnya? Digeprek gitu biar jadi serat-serat gitu kan? Ya, diserat gitu, diserut-serut gitu. Nah, begitu serut itu jadi untuk bisa serabut-serabutnya itu muncul kan kita gigit-gigit ya. Nah itu yang melakukan itu Aisyah, yang membersihkan itu Aisyah, gitu ya. Nggak apa-apa istri sendiri, kalau istri orang lain jangan gitu. Ini istri sendiri makanya Aisyah yang bukan yang bertugas ya, tapi Aisyah yang melayani Nabi sampai seperti itu. Untuk menyediakan sesuatu yang sangat disukai sama Nabi, yaitu siwak. Ya. Baik, kemudian jamaah yang Rasulullah itu dari siwak yang kedua ya. Yang ketiga, ghuslul kaffaini salasan fi awwalil wudu. Nah, di antara bagian dari sunnah tadi itu adalah mencuci tangan 3 kali. Sebelum kumur-kumur, sebelum wajah dan seterusnya itu membasuh tangan 3 kali. Ini juga bagian dari sunnah. Artinya kalau tidak melakukan itu pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan dari hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang disampaikan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi, fala yakmis yadahu fi ina'in hatta yaghsiluha salasan." Kata Nabi SAW, apabila kalian bangun dari tidur kalian, janganlah kalian memasukkan tangan kalian itu ke bak mandi sampai kalian mencucinya 3 kali. Jadi dulu itu mereka itu ketika berwudu itu pakai baknya, pakai ina atau pakai tempat. Dia nggak ada keran yang dulu itu. Jadi uang air aja terbatas. Makanya mereka itu menyediakan tempat itu untuk mereka berwudu. Baru kemudian diambil. Nah, jangan antum masukkan tangan setelah bangun tidur. Jadi bangun tidur tuh jangan langsung masukkan tangan. Sampai kemudian kita tuh mencucinya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia itu tidak tahu ketika sedang tidur itu tangannya ada di mana. Mungkin apa gitu. Sampai kemudian begitu dia bangun dari tidur itu jangan langsung memasukkan tangan itu ke tempat air itu untuk berwudu sampai dia mencucinya dulu 3 kali. Gitu ya. Jadi kita paham nih, habis bangun tidur berwudu aja tuh sama Nabi langsung dilarang dulu, apalagi makan gitu ya. Jadi bangun tidur itu pokoknya langsung cuci tangan dulu, cuci muka baru makan. Nah nanti ini biasanya pas sahur ini Pak, gitu ya. Ini hal-hal kayak ini biasanya pas sahur. Datang bangun tidur, bangun 4:30 lebih, azan udah 35 menit. Kalau udah nggak karuan gitu, udah mana mie goreng, mana nasi, mana sendok aja pokoknya udah. Yang penting makan dulu masuk gitu. Cuci tangan belakangan ada cuci tangan gitu. Padahal tadi kita dianjurkan sama Nabi untuk cuci tangan dulu. Ya, untuk cuci tangan dulu, baru kemudian kita melakukan aktivitas. Sama seperti ketika seseorang itu habis berhubungan badan dengan istri dan pasangannya. Maka di antara bagian dari sunnah Nabi itu, ketika orang itu tidak langsung mandi wajib, maka orang itu disunahkan untuk berwudu. Untuk apa berwudu? Untuk membersihkan. Ya minimal tadi itu untuk dia tuh junubnya itu dalam kondisi suci gitu. Junub suci itu gimana? Artinya dia tetap terjaga dalam kondisi wudunya itu. Ya, jangan habis berhubungan itu langsung tidur. Kalau tidur normal kok. Makan langsung. Hubungan badan langsung makan, nggak cuci tangan, gas langsung pengantin baru. Jadi ya, pengantin baru. Maka ini yang disunahkan oleh Nabi SAW itu mencuci tangan agar kemudian, dan ini salah satu dari hadis Nabi SAW yang kita itu terbiasa melakukan di fase COVID kemarin. Jadi kita itu dipaksa tanpa sadar untuk selalu menjadi orang yang bersih dalam berapa tahun kemudian COVID itu? Tahun gitu. Kita nggak sadar kan? Kita mau jangankan itu. Habis salaman aja kita tuh langsung cuci tangan. Habis salaman sama orang. Orangnya pun juga habis sholat juga. Artinya kita bersih juga habis berwudu.
cuci tangan lagi, salaman cuci tangan lagi, ngerepotin. Tapi karena kita itu terbiasa hidup nggak seperti itu, jadi mau nggak mau kita tuh dibuat sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku seperti itu, supaya kita terbiasa hidup bersih seperti layaknya orang-orang beriman. Kemudian sudah jam 1 lewat ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah kumur-kumur, dan ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi. Ya, kumur-kumur dari sunnah. Artinya kalau antum berwudu gak kumur-kumur boleh. Kemudian yang kelima adalah al-istinshaq wal istinshaq. Istinshaq itu tahu ya, dia memasukkan air ke dalam hidung. Itu dan dihirup. Dia bukan cuma dimasukin digigit, bukan, tapi dihirup airnya itu. Dihirup, dikeluarin lagi, jangan dihirup dulu. Dikeluarin lagi. Nah, dihirup itu namanya istinshaq. Dikeluarin itu namanya istinshaq. Ya, ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yastanthir. Ya, apabila kalian sedang berwudu maka masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan kembali. Ini bagian dari sunnah Nabi. Untuk apa? Di hidung kita juga. Ini khaysyum itu kalau dalam ilmu ruqyah itu salah satu dari tempat tinggalnya jin di sini, di khaysyum. Makanya kalau orang lagi di ruqyah itu salah satu dari media yang dipegang itu hidung sama jempol kaki ya. Kenapa hidung? Karena ini biasa tempat jin itu tinggal. Tempat tinggal itu bersemayam itu di hidung itu. Makanya ketika orang berwudu dia kemudian beristinshaq itu membersihkan dari hidungnya itu sesuatu yang menempel atau bersemayam di situ. Itu adalah jin. Maka ini 5 sunnah Nabi SAW yang pertama yang dimulai dari tadi baca bismillah dan seterusnya sampai kemudian berkumur-kumur dan beristinshaq dan beristinthar. Demikian kiranya para jemaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala di kajian yang sangat singkat ini. Ya. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Selebihnya ada mau bertanya atau gimana? Ya, tanya. Sam, bisa nanya dia? Oh iya. Ya, langsung aja langsung aja. Dari rukun ada 4 rukun. Berapa kali sih biasanya? 6. Berapa kali sih biasanya kalau di tangan semuka? Baiknya 3 kali, sekali. Iya, nanti itu kita bahas tentang berkaitan berapa kali kita membasuh anggota tubuh kita ketika wudhu. Kalau sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Paham? 1 kali boleh, 1 kali boleh. Makanya nanti dalam hadis Nabi itu Nabi pernah berwudu menggunakan 1 takaran sok. Satu yang kira-kira segini. 1 mud itu kira-kira segini. Atau pernah berwudu pakai 1 botol ini, 1 gelas atau 1 botol. Pernah? Nah, tapi bisa. Kalau kita berwudu menggunakan ini, kan nggak mungkin 3 kali kan? Sekali juga akhirnya baru sampai muka udah habis juga. Sampai muka udah habis mau pakai. Maka digunakan sekali-sekali. Gitu. Jadi kalau bilangan kita membasuh anggota tubuh kita ketika menggunakan keran atau di air yang mengalir, sunnahnya 3 kali. Lebih daripada itu makruh. Walaupun antum wudu di lautan. Nah, tapi airnya banyak sakit. Babnya itu bukan persediaan air banyak atau enggak. Masalahnya kita berlebihan dalam menggunakan air. Gitu. Jadi jangan banyak. Itu 3 kalinya menutup semua apa kesiram dia juga? Ya kalau tangan itu Pak, seperti yang saya sampaikan di surat Al-Maidah itu, tangan itu dimulai dari tangan sampai mirfaq, sampai siku. Jadi jangan dibalik kalau tangan. Kadang kita suka begini kan, keran begini nih, itu salah. Dia seharusnya diambil, dijatuhkan. Jadi begitu diambil dijatuhkan diusap kan? Iya, artinya enggak diambil terus diemin gitu kan enggak. Dia diambil diusap 3 kali. Diambil lagi diusap sampai kita memastikan kalau itu basah. Jadi kalau 1 penuh itu cuma 1 kali, Bos. Betul. Kaki pun demikian, kaki, kepala dan seluruh.
3 kali. Sampai tumit Ustaz. Iya, dia sampai tumit. Anjurannya bisa sampai dengkul, lutut sampai lutut. Ya, itu nanti hadis Abu Hurairah. Tapi kita lewati pembahasan itu. Cuma tadi afdolnya itu tadi 3 kali, sunahnya 3 kali. Kalau ada sesuatu yang kita misalkan di kunci kaki itu kita nggak nyampe tangan nih, ada sakit lah intinya gitu. Ada luka. Iya, kalau ada luka itu, maka wudhunya itu tidak membanjiri lukanya. Antum habis misalnya luka apa gitu yang bakar ya atau apa gitu. Diperban misalnya. Diperban, maka jangan dipaksa untuk mengenai itu, karena itu nanti misalnya kalau kita main air akan semakin parah misalnya, atau malah justru yang tadinya bisa besoknya sembuh ini makin lama sembuhnya gitu karena kita kena air. Maka dia cuma diusap ya, ambil air diusap, jadi tidak perlu dibasuh. Tadi nggak luka, berarti tidak luka, tapi kita bisa jawab kok istilahnya kita tangan kita nggak nyampe nih posisinya. Oh berarti segini Pak, semampunya Bapak. Mampunya. Gitu ya. Kalau nggak mampu juga diwuduin Pak. Iya dibantu kan? Dibantu ya. Misalnya gini. Ada tempat duduk tuh ya, enak Betul. ya, ada tempat duduk. Kalau kita kayak gini kan Susah, Pak. pas kondisi kayak ini apa? Betul. Kita tolong pasang Pak. Ada asisten. Itu kan kalau dalam kondisi yang kita normal Pak. Artinya kalau antum lagi berbaring di rumah sakit, Iya. berbaring di rumah sakit, masa nggak sholat? Artinya antum mau dalam kondisi apapun sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, tetap sholat. Kalau puasa boleh, nggak puasa boleh antum puasa. Zakat, haji boleh, itu takarannya mampu. Tapi kalau sholat udah Pak, sholat nggak bisa berdiri kita, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, pakai isyarat, nggak bisa isyarat, sholatin dong paling ujung. Artinya itu urutannya kan. Ya, tapi kalau tadi kita kayak di rumah sakit sedang, kita harus tetap sholat. Maka kalau kita nggak bisa menggunakan air bisa ditayang. Kalau nggak bisa gerak juga diwuduin. Tapi jangan sama perawat yang perempuan ya. Kesempatan. Dia minta tolong siapa gitu yang laki-laki juga gitu. Iya, kesempatan, masya Allah. Gitu. Ada lagi? Satu lagi Boleh. Amat nanya. Hukumnya apa kalau terbaring di rumah sakit tadi? Kan dalam satu sholat juga kan air yang mengalir kan. Kalau di rumah sakit kan dia kadang pakai semprotan tuh, semprot di tangan. Itu gimana? Ada hukum lama berarti? Iya, berkaitan dengan semprotan bukan cuma rumah sakit, ketika umroh dan seterusnya itu hari ini dijadikan sebagai solusi dalam darurat kondisi darurat. Cuma Allah besoknya, kalau saya melihatnya sebagai sesuatu yang memang saya mengambil pendapat yang tidak sah. Tidak sah itu tadi karena semprotan itu syarat ketika orang itu berwudu di air yang mengalir itu ketika kita mengalirkan air itu ke anggota tubuh itu masih ada tetesan. Ada tetesan, artinya masih netes banyak. Nah itu disebutnya dengan membasuh. Nah kalau dengan semprotan tadi, gitu, ini ngambil batas paling minimalis. Kalau mau kita ngambil botol aqua atau botol yang sedang bukan gede, botol kemudian dituangkan kayak kita udah biasa itu. Nah itu lebih boleh gitu kayak gitu. Tapi kalau tadi semprotan sebagai Allah, ya, cuma saya melihatnya itu sesuatu yang tidak sah ya. Dengan perbedaan pendapat para ulama dan sebagainya, cuma saya pribadi juga nggak sah. Lebih baik itu bayar. Misalnya kalau jadi di rumah sakit ya, dari rumah sakit itu kalau bisa. Tapi di haram banyak Ustaz prakteknya kayak tadi itu. Iya, makanya tadi dia disemprot karena itu orang bisa ya, ini ijtihad para ustaz-ustaz sekarang ya. Karena untuk memudahkan dan sebagainya. Jadi tadi kalau pendapat saya pribadi itu ya kita usahakan untuk berjalan mungkin walaupun jauh dan sebagainya untuk kemudian bisa mendapatkan air yang layak gitu. Ada lagi Berpuasa. Kalau berpuasa nih enggak
berkumpul masih wajib. Iya. Makruh apa enggak gitu? Kalau lagi berpuasa tadi karena waktunya saya waktu jam 1 lebih makanya nggak saya singgung gitu. Ditanya itu. Extend. Lagi berpuasa itu hukumnya makruh setelah lewat jam 12. Terlalu sebelum jam 12. Saya urunya sebelum jam 12. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan air itu masuk ke telang. Apalagi kalau antum tuh kumur-kumurnya pakai air teh gitu kan. Bukan ketelan semua itu. Es cendol. Es cendol apalagi siang-siang gitu. Sebelum jam 12. Iya. Ya sampai seperti itu, artinya tuh bukan ukuran tuh bukan jam 12 sebelum jam 12, tapi sebelum zawal isyam tuh sebelum matahari terbit tergelincir gitu. Dan itu biasanya jam 12 kan. Artinya tadi makruh itu. Ataupun sebagian para ulama boleh tapi tidak berlebihan. Tapi kumur-kumurnya yang sewajarnya aja gitu, yang sengaja itu dia. Sengaja. Niatnya jangan ditahan. Tahan di sini. Jadi kesimpulannya itu boleh, kumur-kumur boleh, cuma lebih baiknya tidak. Dia langsung wajah. Bahkan itu juga enggak, dia langsung wajah. Lagi puasa wajah, tangan dan seterusnya. Itu hati-hati kan. Tutup dulu ya Pak Ustaz. Ya, ini supaya nggak ada yang nanya lagi. Jam 1:15 gitu. Kalau bisa aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim walakum. Membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di taklim berikutnya ya, minggu depan insyaallah. Amin. Silakan. Silakan yang mau